Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin pada Ahad malam Senin untuk melakukan kajian Islam dengan harapan mudah-mudahan kajian rutin yang kita laksanakan ini merupakan wasilah atau jalan untuk bertambahnya ilmu kita, menguatnya iman, dan juga bertambah amal soleh sampai akhir hayat kita. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari ke depan insya Allah kita akan melaksanakan rukun Islam yang keempat, ibadah saum Ramadan pada tahun ini. Dan pekan lalu kita sudah membacakan ayat Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 185 yang berkaitan dengan masalah saum dalam Al-Quran. Dan saya sudah berjanji malam ini akan menyampaikan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan masalah Ramadan dan saumnya. Perlu diketahui bahwa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut itu sangat banyak ya, ada puluhan. Baik hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah keutamaan ataupun berkaitan dengan masalah hukum-hukumnya. Kalau Bapak Ibu ingin membaca hadisnya lebih panjang lebar, untuk hadis-hadis keutamaan bisa membaca kitab Riyadhus Shalihin dan hadis targhib wa tarhib. Itu ada puluhan hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan dan saum. Kalau tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan saum, itu bisa membaca hadis-hadis pada kitab Bulughul Maram atau yang lebih luas kitab Nailul Autor. Nah, ini empat kitab hadis ini sudah ada versi Indonesianya. Bahkan di aplikasi juga ada, Pak, di handphone Bapak. Silakan kalau Bapak mau rajin bisa mendapatkan keempat kitab itu. Cuman kendalanya hoream, Pak. Hoream menginstal udah ada hoream macana, Pak. Eta apa penyakit kita itu. Jadi saya sarankan perbanyaklah berdoa, Pak. Allahumma paksakeun, insya Allah, Pak. Kita akan memaksakan diri untuk menginstal dan membaca hadis-hadis itu. Nah, dari sekian puluh hadis itu, ini saya pilih 27 hadis yang berkaitan dengan hikmah dan hukum Ramadan dan saumnya. Mudah-mudahan selesai ya dalam 2 pertemuan ke depan. Dan tadi sore saya sudah membagikan hadis ini lewat Pak Asep ya. Dan Pak Asep sudah menyebarkan di grup Muhajirin ya. Dan saya percaya belum dibaca semuanya. Saya percaya aja Pak lah. Jangan berburuk sangka ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bacakan hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini hadis riwayat Bukhari Muslim berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan yang tidak seperti bulan lainnya. Apa? Ada 3 keutamaan. Saya bacakan hadisnya. Idza jaa Ramadan. Apabila Ramadan telah tiba. Sekarang belum tiba ya. Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Yang kedua, wa guliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan yang ketiga, wasupidatis syayatin, setan-setan
dibelenggu. Nah, ini menunjukkan keutamaan Ramadan. Disebutkan pertama pintu-pintu surga dibuka. Ini dalil bahwa surga itu pintunya banyak. Disebutnya abwab ya, pintu-pintu surga. Dalam beberapa riwayat ada 8 pintu. Dan masing-masing pintu itu lebarnya kira-kira antara Mekah sampai ke Basrah di Irak. Kira-kira 2 kali panjang Pulau Jawa. Kita lebar pintu surga. Jadi jangan khawatir berdesakan, tenang aja Pak. Bisiherin tenang Pak. Yang penting kita punya tiketnya lah. Tiket untuk masuk. 8 pintu. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu saum. Nah pintu saum namanya Ar-Royan. Jadi kalau orang itu melaksanakan ibadah lengkap, dia boleh masuk dari pintu manapun juga. Aduh Pak, takut bingung. Wah bingung Pak, tenang. Jangan bingung, Pak, kita leluasa masuk pintu ke pintu manapun juga. Nah pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Apa artinya? Artinya kita punya peluang untuk masuk surga lewat amal di bulan Ramadan. Jadi amal-amal bulan Ramadan ini menjadi jalan menuju surga lewat pintu-pintu yang banyak. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Ini pun dalil, neraka itu pintunya banyak dan ditutup pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita menggedor-gedor ingin muka, Pak. Itu ditutup itu. Jadi maksudnya apa? Nah, di bulan Ramadan diharapkan kita itu bisa meninggalkan beragam kemaksiatan, kedurhakaan sebagai penyebab masuk neraka. Itu pintu neraka ditutup. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Nah, ini kalau orang bertanya, kenapa ya di bulan Ramadan itu masih banyak orang yang berbuat dosa, masih banyak orang yang berbuat maksiat? Katanya setannya dibelenggu. Ini bagaimana menjelaskannya? Saya kira lebih baik tanya ke setan ya. Ini ada 2 jawaban dari para ulama. Jawaban yang pertama begini. Memang setan-setan dibelenggu, tapi masih bisa setan itu menggoda manusia. Dan kalau manusia tergoda oleh setan di bulan Ramadan, ini menunjukkan betapa lemahnya manusia. Melawan setan dibelenggu saja sudah kalah, apalagi setan yang lepas, Pak. Setan di borogon bae geus ripuh, komo setan nu leupas beuki ripuh, Pak. Jadi masih bisa menggoda walaupun dibelenggu. Cuman tidak sekuat di luar Ramadan. Ada jawaban yang kedua, nah, yang dibelenggu itu ternyata tidak semua setan. Setan-setan kelas kakap, para tokohnya, para inohongnya, para pejabatnya yang dibelenggu. Sedangkan setan-setan tingkat kroco, kelas teri masih berkeliaran. Jadi yang kita hadapi setan-setan kelas teri itu Pak. Ternyata ripuh, wah kamu jeung nu jago napa? Jeung nu lemah diripuh Pak. Nah, ini setan-setan dibelenggu ya pada bulan Ramadan. Baik, kita masuk hadis yang kedua, hadirin. Hadis yang kedua ini menjelaskan beberapa amal soleh termasuk di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa kita. Hadis riwayat Muslim. As-sholawatul khamsu. Salat 5 waktu ya. Wal jum'atu ila jum'ati. Salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahuna, menghapuskan dosa di antaranya. Idzajtuni batil kabati kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Nah ini hadis ini menjelaskan ada 3 amal yang utama, amal unggulan dalam Islam. Pertama sholat 5 waktu, yang kedua sholat Jumat, yang ketiga Ramadan, saum Ramadan. Nah ketiga ibadah ini berfungsi ganda. Bukan hanya mendapatkan pahala, tapi bisa menghapuskan dosa.
Dan ternyata kalau kita selidiki Pak, ayat-ayat hadis-hadis yang lain, bukan hanya yang tiga, semua amal soleh yang kita kerjakan itu dua fungsinya. Pertama untuk mendapatkan pahala, yang kedua menghapuskan dosa. Ya contohnya melangkah ke masjid juga kan, kita melangkah ke masjid untuk beribadah, mendapat pahala, menghapus dosa. Bersedekah misalkan kita ngisi kenceleng ya, itu mendapat pahala dan menghapus dosa. Berbuat baik kepada orang tua mendapat pahala, menghapus dosa. Termasuk yang tiga ini, sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan saum Ramadan. Tapi, nah ini ada penjelasan, yang dihapuskan itu ternyata dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang disebut dengan as-sogoir. Kalau al-kabair, dosa besar, itu tidak bisa dihapuskan dengan saum Ramadan. Jadi kalau ada seorang pejabat, tamat saumnya, tapi korupsi, tetap dia berdosa. Tidak mungkin, wah saya dihapus dosanya gara-gara saum Ramadan. Tidak Pak, kalau dosa kecil itu dihapuskan. Nah perlu juga dijelaskan ikhwat iman, di dalam Islam cara menghapus dosa itu banyak Pak. Pertama dengan tobat. Jelas tobat ini yang paling penting. Dosa bisa dihapus kalau kita tobat, menghentikan perbuatan itu, menyesali dan tidak mengulang kembali. Yang kedua amal soleh. Amal soleh yang dikerjakan, semua amal soleh itu menghapus dosa. Yang ketiga, kalau Bapak misalkan merasa tobat itu susah, amal soleh malas, yang ketiga silahkan pilih musibah. Daik mah sakit gigi itu menghapuskan dosa. Pulang dari masjid, senal hilang, musibah Pak, insya Allah dosa dihapuskan. Makanya lebih sering hilang senal, lebih banyak dosa dihapuskan. Udah hilang senal, pas keluar masjid jatuh, hapus dosa. Tengah jalan misalkan menginjak paku, hapus dosa lagi. Datang ke imah pemajikan nyerekan, dihapus dosa Pak. Kenapa sendal sampai hilang? Ada juga yang sendalnya hilang nggak dihapus dosa Pak, bisa. Kenapa coba? Berangkat pakai sendal bagus, pulang nyeker, Pak sendal ke mana? Dicokot pun bogana, menang maling. Itu mah tidak akan dihapus dosa apa? Impas semua ya. Nah ini, jadi ketiga musibah. Musibah yang menimpa kita itu menghapus dosa. Yang keempat apa Pak yang Pak? Doa. Baik doa dari sesama muslim, misalkan kita berdoa kan, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini sering dibacakan oleh khotib biasanya kan. Ya Allah ampuni dosa-dosa orang Islam, orang-orang beriman yang hidup ataupun yang mati. Itu doa. Atau doa malaikat. Malaikat juga mendoakan. Dan saya pernah bahas ya, malaikat yang mendoakan umat Islam untuk mendapat ampunan dosa. Nah ini hadirin sekalian ya. Dan satu lagi nih, bagi orang kafir, kalau orang kafir masuk Islam, dosanya hapus semua. Jadi kalau hari ini ada orang kafir masuk Islam, usianya 60 tahun, maka dosa 60 tahun yang lalu hapus semua. Kalau kita jadi kudu kafir heula juga nanya banyak supaya hapus. Nah, ini itu masuk Islam bagi orang kafir. Nah, bagi kita orang beriman yang empat tadi, tobat, amal soleh, musibah, dan doa ya, doa sesama orang beriman atau doa dari para malaikat. Jadi hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu, sholat Jumat, saum Ramadan adalah 3 amal soleh dari sekian banyak amal soleh yang dapat menjadi sebab dosa dihapuskan. Hadis yang ketiga, nah ini lebih spesifik lagi Pak tentang saum Ramadan. Man soma Ramadana,
Siapa orang yang saum Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab. Ihtisab itu berharap, ya berharap pahala, berharap dosa dihapus, berharap ridho Allah. Gufiro lahu mata kodama min dambihi, maka dosa-dosa yang lalu dihapuskan atau diampuni. Ini soma Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenarnya ada tiga, Pak. Ada tiga ya. Pertama, soma Ramadan. Saum Ramadan. Yang kedua, koma Ramadan. Qiyam Ramadan. Tarawih. Yang ketiga, koma Lailatul Qadri. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi ini tiga serangkai. Makanya jangan sampai ketinggalan, Pak. Saum Ramadan, kemudian Qiyam Ramadan, tarawih, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Kapan malam itu datang? Ya pada sepertiga Ramadan terakhir, tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah, di sanalah kita bisa mengisinya. Makanya nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu kalau memasuki tanggal 20-an sampai terakhir, beliau meningkatkan ibadah. Semakin rajin beribadah. Kalau kita, bukan kita ya, orang lain, bakal balager lah insya Allah. Banyak di antara orang lain yang justru melemah ketika 10 terakhir. Semangatnya di awal biasanya. 10 pertama orang itu semangat berkumpul di masjid. 10 kedua udah mulai kendor, Pak. Pindah berkumpulnya ke mana? Ke mall, ke pasar, belanja. 10 ketiga pindah ke mana? Terminal, stasiun untuk mudik. Nah, 10 Syawal pertama berkumpul di mana? Di puskesmas jadi beteng, Pak. Kebanyakan lebaran makanan yang tidak sehat. Ini hadirin. Jadi begitulah, Pak. Saum, qiyam, dan menghidupkan Lailatul Qadar. Di sini saya percaya ya, tiap malam itu kalau udah tarawih suka baca Quran, Pak ya. Suka tamat katanya, cuman tamatnya dirempuk, Pak ya. Tamatnya oleh barang-barang. Kalau bisa mah tiap orang juga tamat, Pak. 1 bulan 30 juz. Nanti kalau ada pertanyaan, Ramadan kemarin gimana Pak saumnya? Alhamdulillah saya 30 hari saum. Taraweh 30 malam. Baca Quran 30 ayat. Sudah wani 30 ayat. Nah, nanti 30 juz target Pak ya. Baik, ini saum Ramadan. Nah, saum yang diterima Allah itu yang menyebabkan dosa diampuni, itu syaratnya adalah dengan imanan. Dilandasi dengan iman. Semata-mata melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ihtisaban, berharap. Jadi berharap apa? Berharap pahala dari Allah. Berharap dosa diampuni. Berharap dapat ridho Allah. Berharap surga. Berharap jauh dari neraka. Itu Pak, ihtisab itu. Jangan sampai berharap yang lain. Tapi kalau berharap ini sebagai tambahan, sebagai hikmahnya boleh saja. Berharap dengan saum Ramadan badan saya lebih sehat lagi, lebih bugar, dan semakin langsing. Ibu-ibu bisanya kan, mudah-mudahan kenapa Ramadan teh melangsingkan badan. Karena saya itu sekarang ini punya kendala apa GBHN, cina gede bujur hese nonggeng, cina gendut. Nah, Ramadan bisa melangsingkan itu silakan aja. Tapi ihtisab ini yang utama, berharap pahala, dosa diampuni, dapat ridho Allah, dapat surga, jauh dari neraka. Itu hadirin. Yang keempat, hadis keempat. Wah, panjang Pak hadis ini. Baik, yang keempat hadisnya panjang, tapi menarik Pak yang keempat. Tadi saya menjelaskan bahwa di surga itu ada 8 pintu Pak ya. Nah, dari pintu-pintu itu ada pintu bagi orang yang saum. Namanya Royan, Pak, pintu Royan. Ini kata Nabi. Kata beliau, Pak, Bukhari Muslim, inna fil jannati baban
yuqalu lahu ar-royan. Sesungguhnya di surga ada pintu namanya pintu royan. Lebarnya tadi Pak antara Irak sampai Mekah lah, tidak akan berdesakan. Apa arti royan? Royan itu artinya penghilang dahaga. Kenapa penghilang dahaga bukan penghilang lapar? Karena, nah ini faktanya, menahan dahaga lebih berat daripada menahan lapar. Banyak di antara kita, ya, saya juga merasakan tantangan terberat itu bukan lapar, tapi dahaga. Lapar, nyepuguh ya lapar, apa? Dahaga lebih berat daripada lapar. Makanya yang pertama kali kita lakukan ketika berbuka itu bukan makan nasi, tapi minum air. Minum air putih, Pak, 1 gelas ya. Kemudian makan kurma 3 butir ya. 3 butir kagok, 13 butir, Pak. Silakanlah. Itu yang sunahnya. Yang sunah makan kurma, yang wajib makan bala-bala dan gehu. Itu kan makanan wajib, Pak ya. Itu kenapa? Minum dulu. Karena menahan dahaga lebih berat daripada menahan lapar. Doa ketika berbuka, Bapak hafal ya? Zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Zahabat doma'u, telah hilang rasa haus, Pak. Bukan rasa lapar. Kenapa? Karena kita minum. Wabtalatil uruku, telah basah urat-urat kerongkongan. Kenapa? Air yang masuk, bukan nasi. Kalau nasi mah telah peren tongkorongan. Gitu. Ternyata air. Wabtalat wasabatal ajru insyaallah. Insyaallah pahala telah Allah tetapkan. Nah, jadi itu minum Pak dianjurkan. Ini royan, penghapus dahaga. Yadhulu minhu so'imun yaumal kiamah. Lewat pintu itulah orang-orang saum akan memasuki surga pada hari kiamat. La yadhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada orang lain yang masuk selain orang-orang yang saum. Ya dipotong Pak, itu aja cukup lah potongan hadisnya. Tadi kan dikatakan ada pintu sedekah, ada pintu sholat, pintu jihad. Nah, pintu saum namanya pintu royan. Silakan. Ada yang nanya, Pak, di mana? Saya mah tidak mau masuk pintu royan. Silakan, nanti Bapak pikirkan di sana aja lah. Ulah mikiran ayeuna, Pak. Nanti udah di sana baru kita pikirkan masuk pintu yang mana. Tapi ini penghargaan dari Allah, ada khusus pintu bagi orang saum namanya ar-royan, penghilang dahaga, penghapus haus. Nah, kemudian kita masuk hadis yang berikut, hadirin ya. Hadis yang kelima. Wah, panjang banget Pak yang kelima ini. Dan sering Bapak mendengarnya, saya bacakan sepintas saja Pak karena sering ya. Yang kelima mengatakan, Kulu amali ibni Adam lahu ilasyam fa innahu li wa ana ajibihi. Ini potongan pertama menyebutkan setiap amal manusia adalah untuk dirinya, kecuali saum. Sesungguhnya saum adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Ini kalimatnya sangat indah ya, puitis Pak. Maksudnya apa? Maksudnya di sini. Ini maksudnya begini, menurut sebagian ulama Pak. Ibadah saum itu untuk Allah, sedangkan ibadah lain untuk manusia. Maksudnya begini, ibadah saum itu ibadah yang sangat khusus. Artinya tidak diketahui orang, kecuali Allah sendiri dan orang itu. Betul Pak ya? Kalau Bapak sholat berjamaah, orang tahu ketika kelihatan bergeraknya, membacanya. Bapak sedekah kelihatan. Kurban apalagi, haji apalagi. Oh haji Bapak sekecamatan tahu. Kenapa? Diundang walimah safar, diumumkan. Saum itu tidak diketahui. Hanya saum ibadah yang tidak diketahui orang lain. Kecuali kalau orangnya ngomong. Beda kalau ngomong. Saya saum hari ini.
Iya senaroskeun langsung Pak. Nah kalau kita ngomongin baru orang tahu. Tapi kalau kita tidak ngomong, mana mungkin orang tahu kita sedang saum. Kalau sholat kan kelihatan, sholat, zakat, haji, kurban, sedekah, saum itu rahasia. Nah karena sangat rahasia, maka pahala saum itu katanya Pak lebih besar daripada pahala ibadah yang lain. Dan saum itu ibadah yang terhindar dari riya, terhindar dari pujian. Ya. Nah kemudian yang berikut wasyamu junatun. Saum itu adalah perisai, penghalang. Ada dua di dunia, penghalang dari dirinya dengan kemaksiatan. Di akhirat penghalang dirinya dengan api neraka. Maka orang yang mengerjakan saum, dia akan terhalang dari kemaksiatan di dunia, dan di akhirat ia akan terhalang dari api neraka. Dalam hadis berikut ditambahkan penghalang dari kemaksiatan itu bagaimana? Nah, disebutkan wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarkus wala yasob. Maka jika salah seorang kalian sedang saum, janganlah berkata kotor, berkata jorok, berkata kasar, dan membuat kegaduhan. Berteriak-teriak, jejerewokan, Pak. Itu berkata kotor, kasar, menyakiti orang, itu dihindari. Kenapa? Junnah. Saum itu adalah perisai. Tumben sekarang Bapak tidak pernah jorok lagi, tidak pernah jorang lagi, sedang saum. Nanti insya Allah sawah jorang deui, itu minakin waktu. Oh tumben Ibu ke Bapak, Pak, Bapak sekarang jarang marah-marah ya? Iya Bu, marah-marah itu kan merusak saum. Saya terhalang. Kenapa sedang saum tidak akan marah-marah? Mungkin maghrib, insya Allah mungkin macam. Mungkin insya Allah segala apa ya. Jadi ini penghalang dari perkataan yang kotor, yang jorok, yang porno, yang kasar, menyakiti ataupun teriak-teriak. Fa'in sabahu ahadun au qatalahu, jika salah seorang ada yang mengajak bertengkar, memaki, memarahi, atau mengajak berkelahi, bagaimana? Fal yakul, maka hendaklah ia mengucapkan ini soim, sesungguhnya saya sedang saum. Jadi tidak melayani orang yang mengajak bertengkar atau berkelahi. Kita jawab dengan perkataan saya sedang saum. Dan ini pun dalil kata para ulama, kita boleh mengatakan kita sedang saum ketika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak perlu. Misalkan besok hari Senin ya, saum, saya sedang saum hari ini. Itu tidak perlu Pak, apa tujuannya? Kecuali untuk pujian. Tapi kalau misalkan ada orang ngajak bertengkar, memaki-maki, nah kita akan katakan maaf saya tidak akan ikut bertengkar, saya sedang saum, saya tidak ikut menggosip, saya sedang saum. Kita tidak sekalian. Baik yang selanjutnya, waladzi nafsu Muhammadin biadihi, demi Allah. Wah ini berat, sumpah ini. Nabi bersumpah demi Allah yang diriku di tangannya. Biasanya kalau orang Arab pakai sumpah menunjukkan itu penting. Jadi kalimat sangat penting disampaikan pakai sumpah. Sumpah Nabi tentang apa nih? Lahulupu pamisoim atyabu indallah min rihil miski. Demi Allah yang diriku di tangannya, perubahan bau mulut orang yang saum lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Wah ini kabar gembira nih bagi yang mulutnya bau Pak. Ya karena saum. Abdi macam apa? Saum atau saum bau wae itu beda lagi Pak. Nah, jadi ini menunjukkan orang itu kalau saum suka merasa nggak nyaman mulutnya, pahit rasanya, kadang-kadang masam, kadang-kadang baunya berubah. Nah Allah memberikan hiburan.
itu bau mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah, Pak. Nanti di hari kiamat. Jadi ini menghibur orang yang mulutnya bau karena saum. Dan tidak ada hubungan, Pak. Ini maaf, catat Pak ya. Tidak ada hubungan dengan kualitas saum bergantung kepada bau mulut, enggak. Semakin bau semakin bagus saum, enggak Pak. Jadi kualitasnya bukan dari baunya ini. Dan juga jangan ditafsirkan, ya, ini penafsiran yang keliru. Kita kalau sedang saum jangan menggosok gigi katanya, sebab menghilangkan bau. Kalau bau hilang pahalanya berkurang, enggak Pak? Enggak ya. Kenapa? Karena menggosok gigi itu secara fakta juga tidak menghilangkan bau mulut Pak sebenarnya. Karena itu dari lambung yang kosong sebenarnya. Ya, Pak ya. Nah, jadi menggosok gigi itu silahkan aja, dibolehkan. Ada beberapa ulama yang mengatakan menggosok gigi dibolehkan sebelum duhur. Kalau udah lewat duhur sampai maghrib itu katanya makruh, kurang bagus. Tapi pendapat ini tidak punya dalil. Kenapa? Sebab menggosok gigi tidak membatalkan saum. Bisa batal kalau odolnya dimakan. Kamu jeung sikat nama apa bahaya. Tapi kalau menggosok gigi kumur-kumur dikeluarkan lagi tidak apa-apa. Tapi jadi segar tanya Pak? Enggak Pak. Badan segar itu tidak menjadi batal saum. Coba misalkan Bapak sholat duhur di sini kan segar kan ada AC. Nanti pas saum batal nggak saumnya? Enggak. Atau misalkan Bapak naik Grab lah habis belanja dari pasar baru bulan Ramadan. Full AC kan di mobil itu, wah segar ya. Apakah batal saumnya? Langsung ngecalangapkan AC Pak? Enggak batal Pak. Kan era unggul meren calangapin AC. Tidak batal. Jadi kalau misalkan badan segar gara-gara kita gosok gigi atau gara-gara mandi itu bukan pembatal saum. Pembatal itu kalau ada yang masuk lewat mulut, bukan segar badan, gitu Pak. Baik Pak, kita terusin ya. Nah, bagian terakhir hadis ini menyebutkan risoimi parhatani yakrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha lisaumihi. Ini kata Nabi, orang yang mengerjakan saum akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Sudah dialami oleh kita apa? Yang pertama ya, pertama bergembira, berbahagia ketika berbuka. Yang kedua bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya nanti di akhirat. Yang kedua mah Bapak duluan lah, saya mau belakangan Pak ya. Yang pertama insya Allah setiap tahun kita rasakan ketika berbuka. Betapa bergembiranya kalau kita berbuka saum. Meskipun ya makanannya sangat terbatas tapi sangat berbahagia. Cek urang ujung burung Bapak buka puasa macana jeung gepuk oge nikmat cenah Pak. Gepurupuk ya. Kenapa? Karena suasananya setelah kita itu seharian menahan lapar, kesempatan makan datang itu berbahagia. Saya pernah sakit di bulan Ramadan, ketika adzan maghrib tidak berbahagia. Kenapa? Itu puasa tuh Pak. Gembira di mana? Tapi orang yang saum itu kelihatan bergembira menyambut datangnya berbuka. Hadirin sekalian. Apalagi dalam Islam itu berbuka saum sangat dianjurkan, disegerakan. Jangan ditunda. Jadi kalau adzan maghrib sudah yakin Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita minum Pak. Yakin adzan maghrib minum. Tapi yakin Pak, jangan sampai ada adzan maghrib, ada adzan Allahu Akbar langsung buka, ternyata bukan adzan maghrib. Jam 4 anak-anak di masjid latihan adzan. Sugante adzan maghrib, budak adzan di masjid, jangan Pak ya. Itu mah jadi buka sebelum waktunya. Ini hadirin. Jadi silakan bergembiralah ketika berbuka, itu manusiawi. Bergembira karena kita boleh makan. Dan insya Allah bergembira karena pahala di hari itu. Baik Pak, kita lanjut. Nah sekarang
hukum saum. Yang keenam, wah ini kabar gembira juga Pak ini yang keenam. Apa kata Nabi? La taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yauma ini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumku. Begini kata Nabi. Janganlah kalian saum sehari atau 2 hari menjelang 1 Ramadan. Kecuali bagi orang yang terbiasa saum sunnah, maka silakan saum pada hari itu. Insya Allah Pak, kapan kita saum? 1 Ramadan jelas Pak ya. Nah 1 Ramadan itu tahun ini insya Allah Pak dipastikan 1 Maret, Sabtu depan Pak. Sabtu depan. Nah kalau 1 Maret 1 Ramadan, hari Jumatnya Bapak jangan saum. Sanu daek, kenapa ke Moream? Jumat jangan, Kamis jangan. Jadi H-1, H-2 kata Nabi jangan saum. Kecuali bagi yang sudah terbiasa. Yang biasa Senin Kamis. Nanti Kamis kan H-2 Pak. Kamis depan itu tanggal 27 Februari. H-2. Saum boleh karena biasa. Atau bagi orang yang biasa saum lebih dahulu, Jumatnya itu pas saum dia. Karena dia Rabunya saum. Kan selang-seling boleh, tapi bagi orang yang tidak pernah saum Senin Kemis, enggak saum Daud, ujuk-ujuk saum, Pak, terkadang ngarepotkeun Pak, jangan. Itu jangan mendahului 1 hari saum atau 2 hari saum. Ada yang nanya, kenapa sih nggak boleh? Nabi mengatakan nggak boleh aja. Nah mengenai alasannya, ya ini para ulama ada yang menjawab, katanya begini. Sebab dikhawatirkan mengurangi kekuatan satu Ramadannya. Tapi bagi yang udah biasa itu tidak masalah. Bagi yang nggak biasa mah jangan Pak. Makan-makan aja lah Jumat dan Kamisnya ya. Sabtunya baru saum. Nah ini tentang larangan saum H-1 H-2. Nah larangan ini ada yang mengartikan haram, berdosa, ada yang mengatakan makruh Pak. Yang penting mah tinggalkan aja Pak. Ini hadis yang ke-6. Yang ke-7, nah hadis yang ke-7 ini yang ramai diperbincangkan Pak di kalangan umat Islam setiap awal Ramadan atau awal Syawal, tentang bagaimana cara kita mengetahui 1 Ramadan. Gampang Pak, lihat kalender cina. Iya, bukan kalender mau udah jadi. Ini kalau ada kalender. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan sumu liru yatihi. Saumlah kalian karena ru'yatul hilal. Apa artinya? Karena melihat penampakan hilal. Hilal itu adalah bulan baru. Wa abtiru liru yatihi, dan berbukalah Lebaran ya Pak ya, karena kalian melihat penampakan hilal bulan baru. Fa'in gumia alaikum asyahro fa'idu salasina. Apabila tertutup awan atau mendung gelap, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Ini Pak, jadi metode yang Nabi ajarkan dan beliau amalkan juga para sahabatnya itu dengan melihat. Kapan melihat dilakukan? Pada penghujung tanggal 29. Jadi kalau sekarang Jumat Pak, tanggal 28 Februari kan 29 Syaban. Nah itu Jumatnya itu kita melihat apakah hilal sudah nampak ketika maghrib. Kalau sudah nampak maka Sabtunya adalah 1 Ramadan. Kalau belum nampak gimana? Atau karena mendung, karena gelap, Sabtu jadi tanggal 30 Syaban, 1 Ramadan hari Ahad gitu Pak. Kenapa? Karena jumlah hari kalau nggak 29, 30. Begitu juga nanti ketika kita ingin tahu kapan Idul Fitri 29 Ramadan, itu bertepatan 29 Maret Pak. Maghrib, kita lihat. Nggak akan kelihatan, yakin Pak. Dengan hitungan udah diprediksi nggak kelihatan.
oh ternyata nggak kelihatan, maka tanggal 30 Maretnya 30 Ramadan, 1 Syawal 31 Maret gitu Pak. Ini praktek dari hadis ini. Nah tentu saja hadis sekalian, di zaman Nabi metode inilah yang beliau gunakan dengan melihat penampakan hilal. Nah setelah berabad-abad umat Islam itu memiliki kemampuan dalam ilmu falak, maka ilmu falak itu menggunakan perhitungan dengan hisab. Ini kan jadi rame, ini apakah boleh enggak? Ya. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat ya, tetap aja hisab dilakukan tapi penglihatan pun dilaksanakan. Seperti di kita kan ada BHR dari Kemenag ya. BHR itu Badan Hisab dan Ru'yah. Hisabnya dilakukan, menghitung ya, tapi pemantauan juga melihat langsung di lapangan dilakukan pada setiap awal Ramadan atau awal Syawal. Demikian buat iman, beberapa hadis, insya Allah hadis yang lain kita akan bacakan pada pekan depan ya, pertemuan terakhir menjelang Ramadan. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.